Kebanyakan dari kita tidak akan menempatkan rusa sebagai salah satu satwa yang menakutkan. Namun, rusa yang satu ini bisa jadi pengecualian. Bukannya mempunyai tanduk, justru mereka memiliki taring panjang yang menyembul keluar dari mulutnya mirip vampir. Di video kali ini, kita akan berkenalan dengan beberapa spesies rusa bertaring vampir. Hai, selamat datang di Teman Sains. Pernahkah kalian membaca atau mendengar fakta tentang rusa bertaring? Hampir semua orang tahu tentang rusa bertanduk, namun tidak banyak yang mengenal rusa bertaring. Menurut National Geographic, rusa bertaring merupakan istilah yang diberikan kepada rusa jantan dengan gigi taring yang menonjol. Selain itu, faktanya ternyata nenek moyang semua jenis rusa saat ini dulunya memiliki taring dan tanduk sekaligus, serta memiliki tubuh yang kecil. Meski begitu, rusa tetaplah rusa, yaitu satwa herbivora yang sama sekali bukan pemakan daging. Taring tersebut dipergunakan untuk menyerang pejantan lain atau mempertahankan diri dari predator. Pertanyaannya kini, bagaimana rusa-rusa ini bisa mempunyai taring, sementara rusa-rusa lainnya hanya mempunyai tanduk? Diyakini pada awalnya semua jenis rusa, terutama jenis kelamin jantan, memiliki tanduk dan taring. Tetapi ketika mereka berevolusi, spesies rusa yang lebih besar beradaptasi dengan menumbuhkan tanduk yang lebih besar dan menghilangkan taring mereka. Sementara rusa yang lebih kecil menyimpan taring mereka dan hanya mengembangkan tanduk yang lebih kecil atau tidak sama sekali. Evolusi ini dilakukan karena menyesuaikan dengan habitat mereka yang berada di vegetasi lebat. Ketika rusa yang berukuran kecil juga ikut mengembangkan tanduk yang besar dan tinggi, ini dapat mengakibatkan rusa kesulitan melewati tumbuhan rimbun karena tanduknya yang tersangkut, terutama saat berlari melewati semak-semak untuk menghindari predator. Istilah rusa vampir adalah sebutan yang merujuk pada beberapa spesies yang pejantannya memiliki taring yang terlihat, misalnya munjang atau kijang, rusa kasturi, rusa brumbai, rusa air, dan kancil. Kebanyakan dari spesies rusa bertaring ini sangat tertutup dan pemalu, serta seringkali dengan cepat berlari bersembunyi saat ada makhluk lain mendekat. Ini sebabnya kita tidak akan sering melihat mereka di tempat terbuka. Hal tersebut tentu saja adalah hal yang baik, karena sebagian besar spesies rusa bertaring yang tersisa di dunia sekarang terancam punah akibat perburuan dan hilangnya habitat. Di Indonesia sendiri juga ada salah satu jenis rusa bertaring ini yang biasa kita sebut kijang. Mereka adalah kelompok rusa yang tergabung dalam genus Muntiacus. Spesies kijang ini bahkan dianggap sebagai jenis rusa tertua dan telah ada sejak 15-35 juta tahun yang lalu. Meskipun taringnya terlihat cukup menakutkan, namun tubuh rusa bertaring ini tergolong kecil dan merupakan satwa yang pemalu. Serta beberapa spesies kijang lainnya juga sudah termasuk terancam punah di Indonesia. Selain itu, di negara Afghanistan juga ada rusa bertaring lain bernama rusa kasturi atau Mongoose cupreus yang selama 60 tahun tidak pernah terlihat dan akhirnya ditemukan kembali pada awal tahun 2014 yang disiarkan oleh berita lokal. Rusa kasturi juga bersifat penutup, pemalu, dan kondisinya tentu sangat langka. Spesies ini hanya ditemukan di Asia yang beriklim sedang seperti Himalaya, Afghanistan, hingga Rusia Selatan. Salah satu penyebab terancamnya binatang ini karena banyak orang memburunya untuk mengambil kelenjar kasturi yang diketahui berharga lebih mahal daripada emas. Kemudian juga ada rusa brumbai atau Elapodus cephalopus, merupakan rusa bertaring yang hidup di daratan Tiongkok dan Myanmar. Seperti namanya, rusa brumbai memiliki jumbai rambut yang menutupi tanduk kecilnya. Rusa bertaring selanjutnya adalah rusa air Cina atau Hydropodes inermis yang kondisinya juga sangat memprihatinkan. Selain memiliki taring, rusa air Cina juga mudah dikenali dengan bentuk telinga mereka yang membulat seperti boneka beruang. Meski berasal dari Cina, rusa air Cina juga bisa ditemukan di Inggris. Habitat baru mereka ini disebabkan karena rusa air Cina yang ditempatkan di London Zoo saat itu melarikan diri pada tahun 1929 dan mulai berkembang biak di sekitar pedesaan Inggris. Dan yang terakhir, kalian pasti mengenali binatang satu ini. Mereka adalah kancil.
Bicara soal kancil, mereka pernah dibahas teman sains di video sebelumnya ya. Seperti yang dijelaskan tadi, karena proses evolusi, keluarga rusa yang memiliki tubuh kecil akan menumbuhkan taring serta tanduknya akan mengecil atau hilang. Yang kita ketahui, kancil sendiri tidak memiliki tanduk sama sekali dan hanya kancil jantanlah yang memiliki gigi taring ini. Hey, kalian ini membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.